Maka solusinya seperti pernah saya sampaikan, bagaimana agar kita umpamanya karena anaknya lengkap, ada laki-laki, ada perempuan, ya pasti jatuhnya kepada anak tersebut dengan istri atau dengan suami kalau istrinya meninggal. Agar kita dua-duanya ada ingin kebersamaan, ya boleh. Tapi itu tadi dengan hibah. Dengan catatan tidak ada ahli waris lain. Kan yang pasti mendapat ahli waris dulu siapa aja? 1 ibu, 2 bapak, 3 suami atau dan istri, 4 anak itu yang pasti mendapat waris. Nah, ketika ada anak laki-laki, maka si harta waris itu hanya berlimpah di 4 orang itu, tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar kalau ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki, kalau ada anak perempuan, kemudian kita ingin membagi biar sama semuanya untuk anak-anak, udah aja nggak usah bagi waris, dihibahkan. Tapi tadi jangan kata-kata kalau saya meninggal, jangan kata-kata langsung aja. Artinya bagikan, kemudian nanti pelaksanaannya ya kalau bapak sudah meninggal aja ya. Biar sekarang mah ini milik bapak semuanya. Dan nanti tidak sulit. Nah ini saya dibagi rata hibah aja semuanya habis. Sehingga ketika meninggal dunia selesai, tidak ada lagi pembagian waris, bisa sama dengan cara seperti itu dibolehkan. Nah barangkali ini kita akan ke materi terakhir tentang bagaimana cara menghitung warisan. Insya Allah bapak-bapak 2 pertemuan yang lalu walaupun masih bingung barangkali ya, tapi minimal ada gambaran intinya bagaimanapun kita harus melaksanakan hukum waris Islam ketika kita meninggal dunia. Caranya dalam kan kita tahu ya bahwa cara menghitung dalam waris itu namanya ilmu faraid. Nah, ini langkah-langkahnya yang harus diperhatikan kalau Bapak mau menghitung harta waris. Yang pertama, nih langkah pertama, pastikan dulu jumlah hartanya berapa. Ya, itu yang satu. Pastikan. Tentunya jumlah harta setelah dikeluarkan untuk apa? Wasiat kalau ada, keluarin wasiat. Jadi ketika sudah meninggal keluarin wasiatnya kalau ada wasiatnya. Dan wasiat itu sekali lagi harus buktinya harus kuat. Apalagi kalau ada ahli waris di luar anak atau pokoknya harus jelas aja, tertulis. Ya, tertulis, diketahui bersama. Jadi ketika mau wasiatkan, kumpulkan ahli waris semua. Ya, yang bapaknya atau ibunya mengatakan berkata tulis oleh anak tanda tangan semua. Nah, maunya mewariskan hartanya tadi jangan lebih dari 1/3 kan? Ya, terutama bagi yang tidak punya ahli waris khusus, tidak punya anak, tidak punya anak, orang tua sudah tidak ada. Nah, itu kemana kan warisnya nanti ya? Nah, wasiat aja. Wasiat diketahui oleh semua ahli waris yang ada bagiannya, tanda tangan semua. Ini nanti jelas. Tidak ada lagi perdebatan ketika mau wasiat, keluarin sesuai dengan harta warisnya. Sebulan yang lalu ada yang datang ke rumah ibu-ibu. Ya, sudah meninggal suaminya, hartanya lumayan, tapi tidak punya anak. Nah, bagaimana agar saya bisa harta tidak oleh ahli waris semua? Saya katakan wasiat aja sekarang, tapi jangan lebih 1/3. Ini hitung aja harta waris ibu seberapa. Nah, kemudian berapa ratus juta yang mau diwasiatkan, kemana? Jelaskan, tulis di situ. Saya berwasiat nanti kalau meninggal segini, untuk ini jelas kepada siapa dan sebagainya. Nah, pokoknya kepada lembaga dan lain sebagainya bebas itu kan, tulis. Hingga nanti ketika dan ahli waris harus ada ahli waris, walaupun tidak punya anak kan ada ahli waris lain, mungkin kakaknya. Nah masih ada, tulis. Nanti ketahui. Nah ketika meninggal langkah pertama oleh ahli waris itu harus dihitung. Perhatikan wasiat dulu, keluarin wasiatnya. Udah wasiat, kemudian keluarkan untuk utang kalau punya utang. Utang dalam arti bukan hutang dalam pengertian dengan manusia saja, hutang kepada Allah juga sama. Zakat, dia harusnya tanggal ini harus zakat. Nah ini belum, nah keluarin zakat kan utang. Nah setelah itu, nah baru atau untuk biaya pengurusan jenazah keluarin itu semua. Sudah selesai, baru itu pastikan dulu jumlah harta setelah itu. Kemudian yang kedua, nah langkah kedua, pastikan siapa ahli waris yang berhak. Nah, lihat Quran yang kemarin saya bacakan di surat An-Nisa dan surat lainnya ada kan, siapa yang mendapat 1/2, 1/3, 1/8, 1/4 dan lainnya.
itu jelas dalam Quran ya. Kemudian nanti ada kalalah, kalau tidak punya anak ada kalalah, lihat di Quran itu ada. Kalau tidak punya anak menyebarkan ke yang lain, itu namanya kalalah, di dalam Quran ada. Kemudian langkah berikutnya, nah ini langkah ketiga, tentukan asal masalah. Nah, jadi sudah diketahui berapa jumlahnya, berapa ahli warisnya, berapa yang berapa dapatnya, tengah dan sebagainya. Kalau laki-laki dipastikan dia nggak dapat bagian khusus ya, tapi bagiannya apa dulu? Asobah laki-laki itu ya. Tidak ada bagian tertentu anak laki-laki pasti asobah. Nah kemudian, nanti kita akan kaji asal masalah itu apa. Langkah keempat, baru penyelesaian masalah. Ya. Nah bagaimana caranya? Langkahnya? Ya, sekarang asal masalah. Nah dalam ilmu faraid, untuk memudahkan hitungan angka pecahan, tahapan pertama menentukan asal masalah. Nah dalam ilmu matematik asal masalah itu KPK. Ya, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nah kemudian apa saja asal masalah? Nah ini asal masalahnya hanya terbatas pada 7 macam. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah ini asal masalah terbatas pada angka ini. Sekarang biar lebih jelas, Bapak lihat sekarang contoh. Ya. Sekarang yang meninggal, yang ada ayah, ada ibu, ada istri ya. Ini yang ditinggal. Coba sekarang saya tanya, kira-kira ibu masih ingat nggak? Dalam Quran ayah dapat berapa? Ibu dapat berapa? Istri dapat berapa? Silakan. Ayah dapat berapa ya? Setengah. Karena pakai karena apa? Biar jelas kan beda-beda. Ayah itu kan bisa 1/3, bisa 1/6. Ya. Nah, dapat berapa? Masih ingat dulu ayah? Jawabannya di Quran ada. Ayah, ibu? Ibu berapa? Nah, kenapa? Kenapa? Siapa ibu? Kalau istri? Ibu? Ibu berapa? Ini tidak ada anak nih ya. Oke. Oke ya. Coba jawabannya apa nih? Nah, ini Pak, ibu mah tidak setengah. Karena tidak ada anak. Kalau ada anak kan 1/6. Ya. Kalau ada anak 1/6. Istri 1/6. Jadi ayah posisinya apa? Nah, lihat sini. Ayah posisinya asobah. Ya, karena tidak punya anak. Jadi ayah itu bisa jadi asobah, bisa mendapat 1/6. Nah itu ayah. Kalau ibu bisa 1/3. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak 1/3. Kalau punya anak kan 1/6. Kemudian istri 1/4. Tidak punya anak, kalau punya anak 1/8. Jadi, nah sekarang berarti asal masalahnya angka 12. Kenapa 12? Karena 12 yang bisa dibagi 3 dan 4 itu kelipatan terkecil. Angka 12. Oke, jadi ini yang pertama kan tentukan ya. Bagiannya ada asobah, ada 1/3, ada 1/4. Berarti asal masalahnya 12. Ingat KPK ya, kelipatan terkecil yang bisa dibagi 3 dan 4. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Oke, ibu 1/3. Nah berarti 12 dibagi 3, 4/12. Oke, kayak ngurus syuting seperti yang betul apa? Ini caranya ya. Kemudian sekarang istri 1/4 kan? Berarti 12 dibagi 4, 3/12. 12 dari mana? Sama-sama. Oke. Sekarang ayah asobah. 4 dengan 3, 7. Asal masalahnya 12, berarti asobahnya 5. 5/12. Seperti itu caranya. Jawab bapak-bapak di ilmu telah. Tapi biasanya kalau penyelesaian mah suka ini pakai kalkulator lah. Tapi inti masalah seperti ini. Ada yang ingat langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya. Sekarang kita langsung ke uang ya. Namanya uangnya 960. Jadi 12/12 jumlahnya. Harus sama. Nah, kalau beda nanti akan ada bagian khusus namanya dawil dan namanya rad. Orang sekenal rad ya, rod. Dirodkan kayaknya. Nah, nanti ada kalau tidak sama antara penyebut dan pembilang berbeda nanti. Atau nanti ada awul. Dalam baris itu ada awul dan arud, nanti dibahas. Insyaallah mudah-mudahan waktu ya.
Nah, jadi ibu 4 per 12 kali 960 itu bagiannya 320. Nah, caranya seperti itu. Jadi ini mah kalau diuangkan hartanya ya. Saya yakin bapak-bapak mau pinter lah untuk menghitung ya, apalagi berkaitan dengan harta yang di gambar ini berapa bata, tapi tetap harus sesuai harganya. Jadi gini, punya harta di sini, punya kebun, punya tanah di Panghegar, pasti akan berbeda dengan tanah yang dia punya. Harganya harus jangan pasti saja di sini mah sedikit, jumlah di sana lebih besar. Itu sesuai dengan harga tanah ya. Istri 3 per 12 kali 960 240. Nah, berarti sisanya buat ayah asobah 5 per 12 400. Selesai. Nah, seperti ini ya, tidak sulit bapak-bapak kalau mau hitung secara teori seperti ini. Jadi tidak ini ya. Itu contoh satu. Udah bapak tergambar cara menghitung waris. Nah, langkah-langkah nanti ya. Tanpa anak. Gimana? Tanpa anak. Tanpa anak kan tidak ada anak. Anaknya tidak anak ya. Nanti ada yang ada anak. Ya, ini tidak ada anak. Jadi anaknya tidak ada, hanya ada ayah, ada ibu, ada istri. Ya, berarti yang meninggal suami ya. Meninggal. Berikutnya sekarang contoh 2. Oke. Belum ada anak nih, contoh 2. Suami, ibu, kakek. Hartanya 2.400.000. Suami dapat berapa, Pak? Ayo. Suami berapa? Suami dapat berapa? Pak Haji, suami dapat berapa? Setengah, karena tidak punya anak. Kalau punya anak, seperempat kan? Ibu sepertiga tadi karena tidak ada. Kakek asobah sama dengan ayah, cuma kalau ada ayah kakek terhalang, yang kemarin bahasanya hijab mahjub ya. Nah, sekarang kakek ada karena bapaknya sudah tidak ada, cuma kakeknya masih ada, kan bisa saja seperti itu. Nah, berarti kakek nanti posisinya asobah. Coba betul kan? Tuh Pak, lihat ya, ini bagiannya. Sekarang larikan asal masalahnya berapa? 6. Kenapa? 6 ada KPK dari 2 dan 3 yang paling terkecil. Dan larikan suami setengah ya, 6 dibagi 2, 3 per 6 gini. Kemudian ibu, kemudian kakek, terakhir selesai. Kalau uangnya pas ya, kalau uangnya pas nih. Itu contoh 2 ya, yang tidak ada anak. Berikutnya, nah sekarang coba nih. Di sini ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada ibu, ada ayah. Saya tanya dulu, Bapak. Istri berapa? Istri berapa? berarti Bapak nanti baca lagi ayat Quran ya. Ini mah bagian itu ada di Quran. Anissa itu yang kemarin saya sampaikan. Bagian-bagian ini. Istri berapa? 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki? Anak laki-laki? Ingat, anak laki-laki pokoknya asobah pasti. Nggak ada bagian anak laki-laki, asobah. Cucu laki-laki? Nah, namanya hijab ya, terhijab oleh anak laki-laki. Cucu laki majub tuh, tekengi. Tidak dapat warisan cucu laki-laki karena ada anak laki-laki. Kecuali kalau anak laki-laki yang tidak ada, maka cucu laki naik menjadi pengganti. Kalau dalam bahasa ilmu waris namanya dalam Quran mawali. Nah, mawali yang menjadi konsep di pengadilan agama itu mawali digunakan menjadi pengganti, walaupun saya pernah mendengar penjelasan Ustaz Am rada berbeda dengan saya kalau waris Ustaz Am karena dia tidak memiliki konsep mawali, padahal mawali itu ada di Quran dan di pengadilan itu gunakan konsep mawali, dan ternyata dikuatkan itu oleh pendapatnya Hazairin tentang waris itu mawali, jadi bisa mengganti posisi ya, si cucu itu bisa mengganti posisi anak laki-laki, bagiannya sama seperti anak laki-laki. Nah ya, jadi cucu laki-laki itu bisa menggantikan posisi anak laki-laki, namanya mawali, dan di pengadilan itu menggunakan konsep mawali. Ibu ya. Sekarang ibu dapat berapa ibu? Ibu? Halo, ibu berapa? Kenapa 1/8? Nggak ada anak
Adakah ibu bagian 1/8? Saya kira tidak ada 1/8 ibu. Ibu mah 1/6, 1/3 gitu ya. Itu antara dua ibu mah. Ya. Nah, ayah berapa ayah? Nah, ibu dan ayah sama kalau tidak salah ya. Nah, sama tuh ayah ibu 1/6. Jadi ibu mah bisa 1/3 kalau tidak ada anak. Bisa 1/6 kalau ada anak cucu. Nggak ada anaknya tapi cucunya ada, sama menggantikan posisi anak. Nah, tapi kalau ayah posisinya bisa 1/6, bisa asobah, anak laki-laki. Dulu kan udah ada urutan asobah ya, ada ayah di situ. Nah, jadi seperti ini. Sekarang saya tanya, berapa asal masalahnya? Ya, berapa asal masalahnya? KPK-nya. Kan orang tersilap kan kita belajar matematikanya. Mungkin anak-anak milenial yang cepat, apalagi anak SMA ya, cepat. Berapa anak asal masalahnya? 24. Kenapa? Karena 24 itu KPK dari yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Oke? Nah, sekarang kita larikan ke uang 50 juta ya. Nah, istri 1/8. 24 bagi 8, 3/24. Karena 24 itu asal masalah. Kali 50 juta jumlahnya, ini bagiannya. Kemudian ibu 1/6. 4 kali 24, 50. Nah, ini ada jumlahnya uang 3 ya. Nanti dibulatkan. Kemudian ayah 1/6 sama dengan ibu. Anak laki-laki asobah. Berarti 3, 4, 4 ya, 8 tambah 3 berarti 11, sisanya 13. Ya, berarti 13 asobah buat anak laki-laki kali 50 juta. Ini 24/24. Tidak harus sama penyebut dan pembilangnya 20 di akhirnya. 24/24. Jumlah uang 50 juta. Gimana ke gambar, Pak? Ini dalam teorinya ya. Dalam prakteknya memang sudah ribet ya, karena jumlah uangnya. Ini kan bicara jumlah uang yang real jumlahnya. Tapi caranya sudah ketahuan kan tadi. Ya, itu contoh 3 yang ada anak. Coba ya. Berikutnya. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Biar mudah. Coba Bapak nih. Ada seorang perempuan istri meninggal dunia. Ahli warisnya adalah bapak, ibu, anak laki-laki, 1 anak perempuan, harta peninggalannya 18 juta. Berapa bagian masing-masing? Oke, sekarang saya tanya bapak-bapak. Ahli warisnya bapak, dapat berapa bapak? Dapat berapa? 1/6 karena ada anak ya. Kemudian 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. 1 anak perempuan. Ya, masih bingung kan ya. Nah, ini harus dilihat. Jangan di Quran udah jelas tuh ya. Tinggal dibaca. Kemudian konsepnya nanti itu dapat segini kalau begini, kalau tidak begini dapat segini. Itu bagiannya yang kemarin. Oke, ini jawabannya bapak 1/6. Oke, ibu sama 1/6 karena punya anak. Itu ada anak perempuan kan. Nah, anak laki-laki asobah binafsi, anak perempuan asobah bil goir. Kenapa anak perempuan menjadi asobah? Sebutannya asobah bil goir karena anak perempuan terbawa oleh anak laki-laki. Kalau tidak anak laki-laki, anak perempuan nggak jadi asobah. Nih katakan tidak ada anak laki-laki, ya, anak perempuan tidak menjadi asobah. Anaknya 1, berapa bagiannya? Posisi ini lewat dari keluar di sini ya. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan terbawa oleh anak laki-laki asobah. Sekarang kalau anak laki-lakinya tidak ada, anak perempuan dapat berapa? Pasti tidak masuk asobah kalau tidak ada anak laki. Berapa anak perempuan? Kalau seorang, anak perempuannya setengah. Kalau lebih dari 2 orang, 2/3 kan? Nah, seperti itu bagiannya. Oke. Nah, berarti asal mas. Kenapa di sini? Lihat lagi 1 bapak sudah ya, ibu 2 anak laki-laki sudah asobah, anak perempuan. Berarti asal masalahnya yang paling terkecil adalah 6. 6 bisa dibagi 6 kan ya, yang paling terkecil. Kita lihat cara menghitungnya. Bapak 1/6 berarti kali 18 juta ya. Ini 6 dibagi 6 1 kan.
per 6. 6-nya sama masalah. Kemudian ibu sama. Nah sekarang, nah lihat 2 anak laki-laki asobah. Ingat, anak berarti kalau dijumlahkan 2 anak laki-laki berapa bagian? Ini bagiannya jadi berapa? 4 ya. Kan 1 anak 2, 1 anak laki 2 kan ya. Berarti kalau 2 4 kan. Sekarang anak perempuannya 1. Berarti hanya 1 bagiannya. Jadi anak perempuan tadi asobah bil goir. Nah, ya ini kan bagiannya 9.600.000 untuk anak laki-laki karena 2 bagian dari anak perempuan. Jadi berarti kalau begitu anak laki-laki jadi 4, anak perempuan 1 jadi 5. Jadi sisa harta dibagi 5. Untuk 2 anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1. Seperti ini bagiannya. Uangnya jumlah 18 juta. Ya. Nah, ini untuk latihan. Latihan kedua. Nah, coba Bapak. Nih, seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang istri. Meninggalkan warisan 100 juta. Nah, coba seorang anak laki-laki, ini anak laki-laki ya. Anak laki-laki asobah kan? Ya, seorang anak perempuan asobah juga terbawa. Istri berapa? Istri sanes ibu. Istri dari yang meninggal. Kan istri mah kemungkinan 1/4, kemungkinan 1/8. Berarti ini berapa? 1/8 ya. Coba betul kah? Oke, jawabannya anak laki-laki asobah bin nafsi, anak perempuan asobah bil goir, kemudian istri 1/8 karena ada anak. Kemudian asal masalahnya 8 bagi 8. Penyelesaiannya istri 1/8 ke 1 juta. Kemudian anak laki-laki 2 bagian, ya. Anak tadi asobah bin nafsi, anak perempuan 1 bagian. Laki-laki kan 2 kali 29 58 ya. Nah kemudian jumlahnya 100 juta, pas ya. Nah itu latihan. Nanti terakhir Pak latihan yang Aul dan Rod ya. Latihan 3 nih, coba. Meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, harta peninggalannya 50 juta, mempunyai utang 15 juta, biaya pemakaman 3 juta, berapa bagian masing-masing? Nah, biar cepat karena waktunya ya, biar selesai. Sekarang jawabannya, Bapak-bapak, total hartanya berarti 32 juta kan? Kenapa 32 juta? Karena diambil untuk utang sama biaya pemakaman. Nah, ambil dulu tadi ya, yang kata saya di awal, jelaskan. Nah, berarti istri 1/8 karena punya anak. Kemudian 2 anak laki-laki asobah bin nafsi, 3 anak perempuan asobah bil goir. Kemudian asal masalahnya 8 karena itu KPK ya, yang paling kecil bisa dibagi 8. Kemudian penyelesaiannya istri 1/8 kali 32 juta jelas ya, 4 juta. Kemudian 2 anak laki-laki asobah untuk 2 orang 16 juta. Anak perempuan 3 orang ya, tuh, 3 orang 12 juta untuk 3 orang. Berarti 4 juta ya. Nah ini bagiannya selesai 32. Ini yang ya, secara teori sepertinya mudah ya, tinggal menghitung-hitung jumlah itu double urutnya ya. Oke, nah sekarang latihan 4. Nah ini kayaknya latihan 4. Seorang waris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 4.000 meter, tinggal diberikan kepada ahli waris. Ahli waris terdiri dari 4 orang anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman saudara laki-laki pewaris. Berapa bagian? Cobi. Langsung aja kita taruh dah biar sebelum atasnya. Nih jawabannya 4 anak laki-laki asobah jelas. Oke. Kemudian 2 saudara laki-laki, nah tidak dapat. Kenapa? Ada anak laki-laki terhalang. Pokoknya ada anak laki harus terhalang, saudara hilang. Tidak akan dapat dari manapun saudara akan hilang kalau ada anak laki-laki. Makanya saya sampaikan dulu kalau ada anak laki mah harta tidak mengalir ke yang lain. Nah, itu aja istri, anak, suami. Kalau istrinya meninggal, ibu, bapak, istri, anak atau suami.
Kalau ada anak laki-laki, kalau tidak anak laki bubar. Nah, ini ya. Makanya terhalang ya, mahjub. 3 orang mahjub juga ini sama paman. Ada anak-anak laki-laki. Oke ya. Nah ini udah habis, selesai, tidak ada bagian kan? Kan hartanya cuma 4 anak bagi 4 aja ini. Asobah. Hartanya kan cuma 400. 4.000 meter. Ya. Nah, selesai. Nah, sekarang ini. Nah, ini kayaknya yang ada awal. Oke ya. Jika seorang meninggal dunia, ras meninggalkan harta berjumlah 3 buah rumah masing-masing diuangkan biar mudah ngitungnya. Sebidang tanah 5 meter, simpanan uang di bank. Nah, karena bagian dari harta waris ya. Nah, kemudian uang tunai, ahli warisnya terdiri istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 3 orang cucu laki-laki, 5 orang cucu perempuan, seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Ini ahli waris semuanya. Cuma dapat tidaknya tahu nanti, lihat. Serta ibunya ya. Namun sebelum meninggal, dia berwasiat di hadapan para ahli warisnya agar sebuah rumahnya diberikan kepada yayasan. 2 orang pembantunya diberikan masing-masing. Berapakah masing-masing? Nah, biar cepet ya. Kelir mati naon lah. Latihan lagi. Oke, jawabannya. Langkah pertama, pastikan dulu jumlah harta yang bisa dibagi. Oke. Ini 1, 2 rumah dihargakan senilai ya, yang 1 sudah diwasiatkan kan tadi. Kemudian 2 tanah sebidang 500 meter persegi. Kemudian simpanan. Nah, ini mah kembali ke awal tadi ya, urutan langkah pertamanya. Ya, ini setelah dipotong wasiat untuk pembantunya. Berikutnya total harta berarti sudah dikurangi berapa? 1.550 juta ya. Oke. Nah, langkah kedua, siapa ahli warisnya? Nah, ini ahli warisnya tadi ada ya. Kemudian yang ketiga, nah ini diulang lagi, 3 orang cucu. Nah, terhalang ya, karena ada anak laki-laki, terhalang, maju pada anak laki. Ada lagi yang terhijab? Ada. Nah, ini cucu, bukan ahli waris ini ya. 5 cucu perempuan bukan ahli waris. Udah pernah saya makan dulu ya. Pokoknya gini, diulang lagi biar lebih contoh saya ya, istri saya anak satu-satunya perempuan. Ya, tidak punya saudara, tidak punya lagi. Kemudian bapaknya udah meninggal, ibunya belum. Nah, kemudian umpamanya, ini contoh, istri saya meninggal duluan daripada ibunya. Ya, kalau tadi udah dapat waris tuh dari bapaknya, istri itu ya. Kemudian ketika istri saya lebih duluan meninggal dari ibunya, nah berarti nanti cucu dari anak perempuan dari istri saya nggak dapat dari ibu. Nah, ini posisinya di sini, ya, tidak dapat si cucu ini nih. Nah, ini ya, 5 cucu itu tidak dapat karena dari anak perempuan. Makanya kalau ingin membagikan mamahnya tadi pakai wasiat biar nanti bagian ya, tapi tetap wasiat itu harus diketahui dulu ahli waris yang ada dengan catatan tidak boleh lebih dari seperti ini. Jadi anak saya atau cucu dari ibunya istri saya kalau meninggal duluan nggak dapat waris. Nah, dari harta ibu, kalau dari data bapak kan udah dapat sebelumnya. Nah, ini ya, jadi terhalang, bukan ahli waris, bukan ahli waris, tidak termasuk. Nah, kemudian maju oleh anak laki-laki, nah berarti cuma segini ahli warisnya. Langkah kedua, pastikan siapa ahli warisnya sudah. Nah, berarti istri 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Kemudian 2 orang laki-laki asobah. Kemudian 3 anak perempuan asobu goir. Ibu 1/6. Kenapa? Karena ada anak. Ya, karena ada anak. Kalau tidak ada anak 1/3 ya kalau ibu. Kalau bapak kalau tidak ada anak asobah kan tadi udah contohnya. Nah, berarti asal masalahnya 24. Cara pembagiannya per 8. Biar cepat, Pak. Nah, ini untuk istri dan ibu. Berarti asobah sisanya. Ya. Oke, udah diambil sama istri sama ibu, berarti yang bawahnya kena asobah. Nah,
Ya, berarti sisanya tinggal dibagi aja. Tuh. Untuk 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan konsep 2:1. Sekarang terakhir Pak ya. Terakhir untuk ini masalah aul dan rod. Ya. Nah, apa itu aul? Nah, coba ini aul ya. Aul itu adalah jumlah bagian ahli waris lebih besar dari asal masalah. Nah, nanti contohnya. Misal asal masalah 24, tapi total bagian ahli waris tadi yang per itu 27. Nah, berarti lebih besar ya. Jadi sekali lagi, jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada asal masalah. Ini 24, ahli warisnya 27, lebih besar kan? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, maka asal masalah kita naikkan menjadi 27, bisa makan asal masalah. Jadi nanti asal masalahnya kembali ke 27, jangan ke 24. Dengan akibat bahwa bagian ahli waris menjadi berkurang dari ketentuan semula. Contoh. Nah, contoh awal ya. Asal masalah 24 nih. Ayah 1/6. Oke. Jumlah Pak lihat 27/24 ya. Kan lebih besar apa? Lebih besar bagian daripada asal masalah kan? Nah, maka solusinya nah ini dari perhitungan tersebut terlihat bahwa asal masalah lebih kecil 24 daripada bagian ahli waris 27. Ya. Nah tadi 4 sudah dikali tambah dan sebagainya. Nah kemudian, cara perhitungnya gini. Karena asal masalah lebih kecil dari bagian ahli waris, maka asal masalah dinaikkan atau diaulkan. Nah jadi seperti ini. Jadi nanti sama. Ya, 4/24 ditambah asal masalah ya. Jadi 27. Jadi nanti kalau tidak begini, bagiannya akan tidak akan sama nantinya. Nah, asal masalah berubah dari 24 menjadi 27. Ini pasti terjadi kalau dalam perhitungan, kalau jumlah bagian pasti terjadi. Maka solusinya jangan bingung dalam perhitungan, dikembalikan namanya awal. Oke, ini kasusnya contoh. Ya, oke, jawabnya ibu 1/3, suami setengah, 2 saudara seibu. Kenapa dapat 1/3? Karena dapat bagian saudara. Tidak ada anak laki-laki, ya. Kemudian asal masalahnya berat 6. Kenapa? Karena 6 bisa dibagi 3 ada 2. Nah, sekarang ibu 2/6, berarti 12 juta kan? Kemudian 3/6, kemudian 2 saudara 2/6. Nah, itu kan? Jumlah bagian dengan asal masalahnya, ya, berbeda kan? Nah, ini namanya kasus awal. Minus 6 juta tuh perhitungannya. Minus 6 juta kan? Nah, pada uangnya tadi 36 juta. Bagaimana agar selesai menyelesaikannya? Nah, caranya ini ibu kemudian per 7 kan ya? Kan disamakan sama masalahnya jadi 7. Oke, 7 berubah. Tadi dia dapat berapa jadi 10 juta konsekuensinya. Ada perubahan. Kemudian 10 juta total 36 juta. Jadi pas. Kalau tidak begini bingung tuh uangnya 36 sementara yang dibagikan hanya 27. Nah, ini contoh awal. Terakhir. Udah kasus awal dihilang aja ya. Biar cepat. Tapi intinya seperti itu. Nah, sekarang run. Nah, kebalikan dari awal adalah run. Nah, kalau sekarang kebalikannya, jumlah bagian ahli waris kurang dari asal masalah. Kalau tadi asal masalah lebih besar. Sehingga ada sisa harta. Kalau tadi mah kurang, sekarang ada sisa harta. Nah, contoh ini ya, ibu 4 orang cucu perempuan, kemudian ada sisa nih, ibu 1/6. Nah, ada berapa sisanya hartanya? Ya, ada sisa harta 1/6. Asal masalah dirunkan jadi ibu 1/5 kali harta, cucu 2/5 kali harta. Biar lebih jelas lagi. Nah, jadi ibu 1/5. Kemudian cucu jadi 4/5, jadi 5/5 sama. Kalau tadi kan lebih kecil ya. Kemudian, nah jadi ini dirodkan menjadi 5 kan, yang tadi 5 asalnya 6. Asalnya 6 sekarang menjadi 5, jadi 5/5. Oke, contohnya. Oke, ini. Nah, lihat. Ini asalnya masih sisa uangnya kan? Ya. Masih sisa hartanya. Kemudian bagaimana agar sekarang sama?
Nah diberubah. Ini asal masalah jadi 5 kan? Karena tadi dirubah tuh, diradkan, jadi sama 5, 3/5, 1/5, jadi 5/5 kali 10 juta, dirubah uangnya 6 juta, 2 juta. Nah jumlah uangnya pas 10 juta, ya kan hartanya 10 juta. Kalau tidak begini bingung nanti di kemana kok ada lebih, ya. Nah sepertinya gonok ini udah ya. Nah kalau gonok ini kemarin harta bersama ini ada aturan ya, dalam saya kemarin menyampaikan di dalam undang-undang perkawinan juga diperkuat karena dulu belum ada KHI, setelah ada KHI terdapat dalam pasal 96. Jadi begini tuh, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang saya sampaikan. Kalau ibu meninggal, istri meninggal, berarti nanti diambil dulu bagian ibu setengahnya. Setelah diambil setengah, baru dibagikan hartanya. Bisa begitu, ya. Kemudian ini pembagian harta bersama. Contoh Pak ya, nih. Nah, lihat. Sekarang harta jumlahnya 960. Oke. Ayah 5/12, 200 juta, ibu 100 juta, dan seterusnya ya. Maka sekarang bagian istri berubah. Nah, lihat istri. Ya, istri. Nah, 120 juta yang ini, ya. Nah, ini ditambah tadi setengahnya sudah diambil. Jadi istri sebagian, jadi bagiannya di 600 juta, yang asalnya 120. Ya. Nah, ini salah satu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kalau meninggal, kan kalau kita cerai, maaf ya, kalau kita cerai tidak meninggal, kan hartanya setengah-setengah itu. Nah, jadi nanti ketika meninggal juga diambil dulu untuk harta suami setengah, setelah karena terjadi ini. Kalau atau perempuan, jadi pembagiannya jadi seperti ini. Dan nanti juga ini untuk anak-anak juga ya. Si ibu nanti ketika meninggal kembali aja ke anak lagi, betulnya. Itu kalau konsep pengadilan dalam membagikan harta bersama dengan dasarnya KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 96 atau di undang-undang perkawinan. Sebelum ada kompilasi ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu begitu. Kalau orang berpisah, baik berpisah meninggal atau berpisah cerai, maka hartanya menjadi setengah-setengah. Itu barangkali ya Bapak, mudah-mudahan tidak cukup. Ya, saya yakin nanti karena sudah selesai nanti akan saya kasihkan ke Pak Bendahara ya ininya, filenya silakan dibaca kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka kita agar kita membagikan harta kalau meninggal harus sesuai konsep Islam. Solusinya tadi kalau ingin bareng, ingin disamakan, cari hibah aja semuanya, bagikan. Tapi jangan berkata nanti kalau saya meninggal, nah jangan begitu. Karena nanti wasiat, kalau wasiat kan tidak boleh. Udah barangkali ya. Bapak-bapak sudah jam 6 pas jam saya. Tidak usah bertanya dulu ya, atau bertanya? Satu mungkin. Ya, ini ada kasus istrinya PNS, suaminya swasta. Dalam konsep Islam dia sudah bercerai, tapi dalam kedinasan tidak ada masalah. Nah setelah itu si suami itu tinggal di situ, dikasih tempat ya, karena statusnya tapi terpisah. Tapi dalam kedinasan belum dinyatakan cerai. Nah tiba-tiba si istri meninggal sakit meninggal. Apakah harta peninggalan istri itu terutama hak di pensiun dan sebagainya harusnya bagaimana si sikap dari suami mantan suami, karena di dalam kedinasan dia belum selesai, tapi dalam keagamaan sudah cukup, itu ada hak dan sebagainya. Ya, kalau kita merujuk kepada hukum Islam ya, berarti kan udah cerai ya secara hukum. Ini hukum Islam ya. Nah, statusnya sudah jelas dia sebagai janda kan. Janda berarti ketika itu dia mendapatkan bagian setengah-setengah. Kalau kita mau merujuknya kepada nah, setengah-setengah kan dulu. Nah, ini kalau cerai dulu secara sah. Tapi kalau lari kepada pengadilan yang dikatakan cerai itu seperti apa? Coba baca undang-undang perkawinan atau di KHI. Itu apabila terjadi perceraian itu apabila sudah diputus pengadilan, dicerai disampaikan. Ini ada suratnya jelas, sudah diungkapkan baru sah itu secara pengadilan. Nah, barangkali
Nah ini mah agak ini ya. Ini bisa diselesaikannya. Kalau mau diselesaikan tersendiri, tidak usah pengadilan, ambil aja hukum Islam. Karena dia statusnya sudah jelas cerai. Ya, ambil hukum Islam. Ya, kita sebagian seperti tadi, berarti dia ada bagian masing-masing. Setelah itu baru sesuai dengan aturan tersendiri. Jadi karena dia posisinya sudah suami sepersetengah, berarti dia dari harta bersama itu. Kemudian istri juga setengah. Nah setelah itu meninggal, berarti nanti dari si bagiannya kemana itu ada khusus tersendiri. Tapi kalau nanti jadi masalah, gitu ya, jadi percekcokan, larikan ke pengadilan. Tapi kalau pengadilan pasti kembali ke hukum asal. Jadi ketika terjadi dibagikannya itu setelah terjadi perceraian. Jadi dianggap dia belum cerai. Kecuali kalau dia ternyata sudah saya menceraikan bla bla, bawakan ke pengadilan menjadi bahan rujukan bahwa ini sudah cerai. Tapi kalau tidak ada masalah itu dianggap belum cerai oleh pengadilan. Pasti nanti ketika mau diputus pengadilan dia belum statusnya belum menjadi suami istri. Jadi silakan aja Bapak kalau mau lari ke hukum Islam ya hukum Islam seperti tadi karena dia sudah terjadi perceraian sudah sah menjadi janda dan budak ya. Tapi kalau pengadilan seperti itu. Silakan itu bisa dua hukum berarti ya. Hukum Islam ya akan lebih aman. Kalau tidak ada permasalahan kata saya juga hukum sendiri. Orang itu dan cara itu masalahnya. Si anak kan sudah dewasa, ya. Sudah berkeluarga, sudah nggak mau mempermasalahkan itu sehingga segala urusan-urusan yang berkaitan dengan jenazah kembali kepada suaminya ini yang mengalaminya dalam gitu ya. Nah, begini akan lebih aman. Menurut saya udah aja harta semuanya dari istri, ya semuanya yang tinggal itu digabungkan aja dengan harta suami. Semuanya dan intinya kan kembali juga ke anak apalagi sudah tidak ada ahli waris lain dan jadi semua tapi konsep suami harus adil itu jangan ada hal lain itu maksudnya dia harus memperlakukan konsep hukum Islam di harta istrinya diambil kemudian itu bisa bagaimana cara sama Pak Haji bisa udah aja apalagi ini ahli warisnya pasti ke anak semuanya tidak ada yang lain ya kepada anak. Jadi bisa aja si harta itu digabung atau udah buat anak udah kamu aja ini semua. Bapak sudah tidak merasa bagian karena Bapak sudah pisah. Boleh hasilkan. Jadi bisa dengan cara seperti itu Pak Haji. Kalau dia memang statusnya dalam kondisi pegawai negeri ya. Betul ya. Jadi penyelesaiannya bisa seperti itu. Jadi kembali kepada hukum Islam. Kalau mau ada masalah selesaikan di pengadilan. Cuma resikonya itu aja kalau pengadilan satu biaya lumayan berapa sidang berapa kali. Ya itu aja barangkali ya Ibu Bapak insya Allah nanti silakan dikaji ulang lagi kalau ada kesulitan terutama barangkali cara penyelesaian tidak terlalu sulit cuma bagian. Makasih yuk kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih mohon maaf perhilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.